Oke, nampak ya? Nampak, Ibu. Oke. Ya, pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang production cost, di mana kita lihat bahwa asumsi dasar dalam ekonomi ini kan motivasi pengambilan keputusan bisnis, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Kalau dalam bahasa yang sudah kita bahas itu adalah surplus sosial di tengah keterbatasan. Nah, para ekonom itu sadar bahwa manajer perusahaan itu kadang mengejar tujuan lain, seperti keuntungan yang memuaskan daripada keuntungan yang maksimal. Jadi dua hal itu, keuntungan yang memuaskan atau keuntungan maksimal, atau membangun kerajaan untuk meningkatkan ego. Tapi sebenarnya tujuan maksimalisasi keuntungan ini telah terbukti menjadi cara yang ampuh untuk menjelaskan perilaku manajer perusahaan yang bertanggung jawab membuat keputusan mengenai tingkat output atau harga yang sesuai. Nah, untuk memahami laba sebagai kekuatan pendorong bagi perusahaan bisnis, yang pertama kita harus memahami bagaimana ekonom mengukur biaya dan membedakannya dengan cara akuntan mengukur biaya. Jadi ada eh, ilmu ekonomi dan ilmu akuntan. Mengukur biaya itu dalam persepsi yang perspektif yang berbeda. Nah, kita contohkan ini setelah 1 tahun beroperasi, kita ingin mengetahui berapa baik kinerja produsen makanan beku yang sudah kita contohkan sebelumnya juga ya, tentang forma. Jadi menyewa kantor akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan. Nah, bagian A dari gambar ini menunjukkan bahwa Forme itu memperoleh total pendapatan sebesar $1.100.000 pada tahun pertama operasinya. Nah, biaya upah, bahan-bahan, pembiayaan lainnya berjumlah 1.030.000. Jadi total ini 1.030.000 dari semua. Jadi upahnya, kemudian bahan-bahan, kemudian juga bunganya. Nah, berdasarkan prosedur akuntansi standar, ini menyisakan keuntungan sebesar 70.000. Nah, ini kalau lihat karena ini 1 juta, total revenue kan 1.100.000. Kemudian total cost-nya kan 1.030.000. Nah, kemudian ternyata ada keuntungan di sini, ya. Itu berdasarkan laporan akuntansi standar. Ini menunjukkan laporan keuangan kepada mitra bisnis yang memiliki pelatihan ekonomi formal. Dan kesimpulannya bukan untung sebenarnya 70.000, tapi kemudian dinyatakan bahwa sebenarnya bisnis ini merugi. Lalu lalu jawabannya kenapa? Nah, di sini kita lihat bahwa ada explicit dan implicit cost. Kenapa? Mengapa mitra bisnis sampai pada kesimpulan yang berbeda? Kita perlu memahami bagaimana para ekonom itu mendefinisikan biaya. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi, biaya ini termasuk biaya peluang. Jadi para ekonom itu mendefinisikan total biaya peluang suatu bisnis sebagai jumlah biaya eksplisit dan biaya implisit. Jadi dua hal ya. Kalau akuntan itu hanya melihat pada biaya eksplisit aja. Ya. Jadi biaya eksplisit itu adalah pembayaran kepada pemasok untuk penyediaan sumber daya mereka. Nah, kalau Gento Forma ini, biaya eksplisit itu mencakup upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, terus biaya bahan-bahan dan material lainnya. Pembayaran sewa dapur, komersial, dan pembayaran lainnya, kayak seperti tagihan listrik, biaya asuransi, kompensasi pekerja. Sumber daya ini dimiliki di luar perusahaan dan harus dibeli dengan pembayaran aktual kepada pihak luar tersebut. Nah, biaya implisit ini adalah biaya peluang. Ya, juga kita sudah pelajari sebelumnya ya. Biaya peluang dari penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi saat memulai Forme, melepaskan kesempatan untuk mendapatkan gaji sebagai koki di restoran orang lain. Jadi ketika menginvestasikan sarang telur di perusahaan ini, melepaskan pendapatan yang diperoleh sebelumnya.
Nah, ini mungkin bunga deposito bank atau pengembalian portofolio saham. Menggunakan ruang pendingin besar milik sendiri untuk menyimpan produk promo jadi yang siap dikirim. Jadi meskipun tidak melakukan pembiayaan nyata kepada pihak luar, atas penggunaan ruang pendingin tersebut melepaskan kesempatan untuk menyewakan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan biaya peluang. Ya biaya peluang atau biaya implisit. Jadi biaya implisit dari tenaga kerja sendiri adalah modal keuangan dan peralatan. Kodrom pada kolom 3 pada bagian B pada gambar. Jadi kalau dari economic profit atau accounting profit itu melihat perspektif yang berbeda. Jadi kalau kalau accounting ini melihatnya secara nyata aja, saya lihat ada 70.000. Tapi kalau biaya implisit ini ada dimasukkan nih ya untuk penyewaan pendingin, kemudian interestnya jadi ada sekitar ini. Sehingga economic profit itu melihatnya bahwa ini ada kerugian, bukannya malah untung. Jadi, dalam menghitung keuntungan, akuntan itu hanya mempertimbangkan biaya eksplisit dalam menjalankan bisnis laba akuntansi. Dalam total pendapatan dikurangi total biaya eksplisit. Jadi laba akuntansi itu adalah total pendapatan dikurang total biaya eksplisit. Nah, karena keputusan ekonomi itu harus mencakup dua hal tadi, biaya implisit dan eksplisit, maka para ekonomi itu menggunakan konsep keuntungan ekonomi daripada keuntungan akuntansi. Jadi laba ekonomi adalah total pendapatan dikurangi semua biaya peluang termasuk biaya eksplisit dan implisit. Dan rumusnya adalah laba ekonomi sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya peluang. Laba ekonomi sama dengan total pendapatan kurangi biaya eksplisit ditambah dengan biaya implisit. Nah, bagian B ini menunjukkan pentingnya perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Dari perspektif ekonomi, dengan memasukkan biaya implisit dari penggunaan sumber daya sendiri, ya, Forma mengalami kerugian, bukannya keuntungan. Biaya-biaya implisit itu seperti gajinya 130.000, kemudian yang tadinya kalau akuntansi dihilangkan, padahal 130.000 per tahun itu menghabiskan seluruh waktu untuk menjalankan forma. Padahal kalau dia nggak menjalankan forma, biasa saja dia digaji 130.000. Juga hilang 25.000 pendapatan sewa, ya, dan 5.000 bunga yang diperoleh sepanjang tahun. Jadi ini karena sebenarnya dia memakai pendingin tadi harusnya kan pendinginnya bisa disewakan 25.000, tapi karena dipakai sendiri ya udah akhirnya itu hilang. Kalau di akuntansi ini malah nggak ada ya. Kemudian bunga yang akan diperoleh sepanjang tahun dengan menyewakan ruang pendingin kepada orang lain dan menyimpan tabungan di bank. Sehingga menjadi minus 90.000. Intinya bahwa keuntungan ekonomi sama dengan total pendapatan dikurangi biaya eksplisit dan implisit, sedangkan biaya implisit itu adalah biaya peluang akibat hilangnya sumber daya yang dimiliki perusahaan. Keuntungan akuntansi sama dengan total pendapatan dikurangin biaya eksplisit aja. Ya, karena pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada keuntungan ekonomi dan bukan keuntungan akuntansi, maka kata keuntungan dalam pembahasan kita selalu berarti keuntungan ekonomi. Lalu kalau kita lihat jangka pendek maupun jangka panjang, teori produksi ini merupakan landasan teori biaya jangka pendek. Jadi penjualan makanan gurme beku itu telah meningkat secara signifikan selama pandemi virus corona ketika orang-orang itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk di rumah untuk menyiapkan makanan mereka dan stok saat ini. Jadi meskipun
itu senang dengan hasil dari sudut pandang bisnis dihadapkan pada keputusan bisnis yang penting. Pertama, pertanyaan-pertanyaannya, haruskah Forma itu memperluas operasinya dengan menjalankan dapur yang lebih besar? Dan ini merupakan keputusan bijak jika peningkatan penjualan tidak bersifat sementara dan akan terus berlanjut setelah pandemi. Jadi pada saat pandemi ini kan meningkat. Lalu Forma dihadapkan pada pertanyaan bisnis, apakah dia harus membuka dapur yang lebih besar? Dan pertanyaan itu tentu harus diiringi dengan apakah pendapatan di masa pandemi itu akan sama dengan pasca pandemi. Namun untuk meningkatkan skala operasional bisnis, setidaknya dibutuhkan waktu 3 bulan sebelum dapat memperluas dapur. Nah, bagaimana akan memenuhi peningkatan permintaan produk? Apakah dapat memanfaatkan dapur yang ada secara lebih intensif dengan mempekerjakan lebih banyak karyawan dan atau meminta karyawan untuk bekerja lebih lama? Jadi ini antara pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keputusan, kebijakan ya. Apakah dapurnya ditambah ya? Lalu apakah memanfaatkan dapur lebih intensif aja? Kemudian apakah memperkerjakan lebih banyak karyawan atau pilihan meminta karyawan bekerja lebih lama? Artinya pilihan untuk lembur ya. Nah, jangka panjang bisa saja keputusannya ini adalah membangun pabrik baru atau membeli mesin baru. Sedangkan jangka pendek, pertanyaannya itu adalah lebih banyak karyawan atau lebih banyak bahan. Jika jangka waktu memungkinkan untuk meningkatkan skala operasi, dan jika ini dinilai ya ini menguntungkan, membuat keputusan jangka panjang ya. Kemudian jangka panjang adalah periode waktu yang durasinya untuk memungkinkan semua input diubah. Ya, dalam jangka panjang perusahaan itu dapat membangun pabrik baru atau membeli mesin baru. Jadi perusahaan-perusahaan baru ini juga dapat memasuki industri ini dalam jangka panjang. Ya tentu kalau melihat ternyata ini menguntungkan, pasti ada yang disebut dengan industri-industri lainnya juga akan masuk hanya format tadi ya. Jika mereka merasa menguntungkan untuk melakukannya dalam jangka panjang. Jadi semua faktor produksi atau input, misalnya tadi faktor produksinya ukuran dapur, jumlah lemari es dan freezer, dan jumlah karyawan. Bersifat variabel dan tidak ada input yang tetap. Namun jika perlu meningkatkan output untuk memenuhi peningkatan permintaan dalam jangka waktu singkat, mengambil keputusan jangka pendek. Nah, jangka pendek ini adalah periode waktu di mana terdapat paling sedikit satu input tetap. Misalnya, suatu perusahaan itu dapat meningkatkan output dengan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Nah, itu termasuk input variabel saja. Sedangkan ukuran pabrik ini adalah input tetap atau tidak berubah. Ya. Dalam jangka waktu singkat, harus dapat mempekerjakan lebih banyak karyawan dan membeli lebih banyak bahan. Nah, itu adalah input variabel untuk meningkatkan hasil. Sedangkan ukuran dapur dan peralatan memasaknya tidak dapat divariasikan. Nah, dalam jangka pendek ada dua jenis input, ya, input tetap dan input variabel. Nah, input tetap ini adalah sumber daya apapun yang kuantitasnya tidak dapat diubah selama periode waktu tertentu. Misalnya seperti pabrik, udah waktu pabriknya ya segitu-segitu aja ukurannya gitu ya. Dalam wadah. Misalnya ukuran fisik pabrik suatu perusahaan dan kapasitas produksi mesin-mesin berat itu tidak dapat berubah dengan mudah dalam waktu singkat. Jadi, itu adalah sebagai input tetap. Sementara manajer memutuskan untuk memvariasikan output. Nah, kalau input variabel ini adalah sumber daya apapun yang kuantitasnya dapat berubah selama periode waktu tertentu. Misalnya manajer dapat mempekerjakan lebih sedikit atau lebih banyak karyawan sesuai kebutuhan. Lalu berapa lama jangka waktu yang bisa kita sebut sebagai jangka panjang? Jadi kalau para ekonom itu tidak membagi keputusan produksi itu berdasarkan jumlah hari,
bulan, atau tahun tertentu. Sebaliknya, perbedaan tergantung pada teknologi dan metode produksi yang digunakan dalam industri. Misalnya, kalau jangka panjang itu, sebuah pabrik garmen bisa hanya 3-6 bulan. Sedangkan untuk pabrik mobil, jangka panjangnya bisa 2 tahun atau lebih. Jadi ini tergantung industrinya gitu ya. Apa dia bisa dikategorikan jangka panjang atau jangka pendek. Intinya bahwa jangka pendek itu ada 2 input tetap dan input variabel. Sedangkan input tetap adalah berdaya apapun yang kuantitasnya tidak dapat diubah selama periode waktu tertentu. Sedangkan input variabel adalah sumber daya apapun yang kuantitasnya dapat berubah selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Jadi kalau deskripsi transformasi input tersebut menjadi output dengan menggunakan konsep yang disebut fungsi produksi. Jadi mengubah dari input menjadi output itulah yang disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi suatu perusahaan dengan berbagai jumlah input. Jadi dari input yang ada, memaksimalkan output. Dengan harapan tadi surplus sosial atau keuntungan maksimal itu bisa dicapai di tengah keterbatasan. Lalu asumsi model fungsi produksi yang akan dikembangkan adalah tingkat teknologinya tetap. Maksudnya gini, di sini kita melihat, kita menganggap bahwa ceteris paribus ya, maksudnya fungsi produksi yang dikembangkan ini adalah kita anggap tingkat teknologinya tetap. Kemajuan teknologi berarti bahwa lebih banyak keluaran dapat dihasilkan dari sejumlah masukan tertentu. Jadi ini termasuk input juga. Nah, bagian gambar ini adalah fungsi produksi jangka pendek untuk forma. Jadi untuk mempermudah asumsi, tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel. Jadi kita anggap bahwa ini input variabelnya hanya tenaga kerja saja. Dan setiap karyawan dianggap memiliki keterampilan kerja yang setara. Ya, maksudnya ini kita mengasumsikan model ini dengan sangat gampang, di mana udah keterampilan karyawannya sama gitu ya. Dan satu-satunya adalah inputnya adalah tenaga kerja. Ya, ukuran dapur dan peralatan, baik oven, freezer, dan lain-lainnya itu ditetapkan. Maksudnya dianggap tetap aja. Nah, karena itu model produksi beroperasi dalam jangka pendek. Jika tidak ada karyawan yang dipekerjakan, makanan tidak akan diproduksi. Ini tentu. Jadi ini input ya, variabelnya cuman ini. Jadi kalau nggak ada karyawan ya tentu total outputnya ya nol. Nggak ada yang kerja ya. Makanan tidak diproduksi. Seorang karyawan, lalu ditambah nih seorang karyawan, nih satu, ternyata dia menghasilkan 200 makanan. Di sini kurvanya, ya. Jika tidak ada karyawan, lalu 200 makanan per minggu. Ini hitungannya per minggu. Namun kemudian banyak waktu yang terbuang ketika satu-satunya karyawan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Misalnya satu karyawan ini juga dia sekaligus membeli bahan, menerima pesanan, menyiapkan dan memasak makanan, mengemas dan mengantarkan makanan. Lalu menambahkan karyawan kedua. Kedua ini ternyata outputnya menjadi 600 makanan ya per minggu. Berarti dia akan meningkat nih dari satu ke sini. Meningkatnya berapa drastis juga ya, 400 kali makanan. Nah, peningkatan output yang jauh lebih besar akibat penambahan karyawan kedua. Bukan karena karyawan kedua tersebut super terampil, tetapi karena karyawan tersebut membagi tugas dan melakukan spesialisasi atau berspesialisasi. Jadi pembagian kerja membuat tim itu lebih produktif. Peningkatan output terus meningkat ketika lebih banyak karyawan yang dipekerjakan karena pembagian kerja dapat dilakukan secara lebih luas. Untuk karyawan ketiga, ternyata outputnya bisa meningkat sebanyak 600 kali makanan. Untuk karyawan keempat, sebanyak 700 kali.
Ya. Lalu hubungan antara perubahan output total dan perubahan tenaga kerja disebut dengan produk marginal. Produk marginal itu adalah perubahan total output yang dihasilkan dengan menambahkan satu unit input variabel dengan semua input lain yang digunakan dijaga konstan. Maksudnya yang lain dianggap konstan. Jadi ketika Forma meningkatkan penggunaan tenaga kerjanya dari 0 menjadi 1, output meningkat dari 0 menjadi 200 porsi makan per minggu. Kemudian pegawai pertama 200 kali makan. Produk marginalnya adalah 400 kali makan untuk karyawan kedua, 600 kali makan untuk karyawan ketiga, dan 700 kali makan untuk karyawan keempat. Peningkatan produk marginal ini disebabkan oleh pembagian kerja dan spesialisasi. Perhitungan produk marginal serupa menghasilkan kurva produk marginal yang ditunjukkan pada bagian ini. Ya. Dan pada gambar ini, para ekonom menyebut peningkatan produk marginal karena spesialisasi sebagai peningkatan keuntungan jangka pendek. Hukum hasil yang semakin berkurang. Nah, diamati bahwa marginal produk ini, tenaga kerja mencapai puncaknya ketika karyawan keempat dipekerjakan. Setelah itu marginal produknya ini mulai turun, gitu ya. Lalu mengapa produk marginal tenaga kerja ini tidak terus meningkat melebihi pekerja keempat? Nah, alasannya adalah seiring dengan bertambahnya pekerja, ya mereka itu harus berbagi input tetap. Seperti open, dengan beberapa pekerja berdiri menunggu open menjadi tersedia, akibatnya produk marginal menurun. Jadi dalam kasus ekstrim, produk marginal itu bisa saja malah bernilai negatif. Ini bisa sampai turun gini ya. Pada titik tertentu seiring bertambahnya jumlah karyawan. Jadi kalau sampai 9 ini udah turun di sini nih. Jadi mereka mulai saling menginjak-injak dan menghalangi satu sama lain ketika mereka harus bekerja dengan ruang, bangku, mesin pencampur, dan input tetap lainnya yang terbatas. Lalu perusahaan akan mencari keuntungan tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan karyawan dengan produk marginal 0 atau negatif. Nah, kenapa negatif? Meskipun kita menggunakan contoh industri makanan, fenomena penurunan produk marginal berlaku pada produksi semua barang dan jasa. Jadi para ekonom menyebutnya sebagai hukum hasil yang semakin berkurang. Yang menyatakan bahwa setelah batas tertentu, produk marginal itu akan menurun ketika unit tambahan dari faktor variabel ditambahkan ke faktor tetap. Jadi input variabelnya ditambahkan ke faktor tetap. Bagi Forma, keuntungannya semakin berkurang terjadi setelah karyawan keempat. Karena hukum hasil yang semakin berkurang, itu mengasumsikan bahwa setidaknya terdapat satu input tetap. Jadi prinsip ini merupakan konsep jangka pendek dan bukan jangka pendek. Jadi ini konsep biaya marginal jangka pendek. Jadi dia maksimalnya berada pada 4 karyawan. Intinya bahwa suatu perusahaan beroperasi dalam jangka pendek di mana beberapa inputnya tetap. Perusahaan itu akan merencanakan jangka panjang ketika semua inputnya bervariasi. Jadi fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output. Kemudian fungsi produksi jangka pendek itu menunjukkan bagaimana total output berubah ketika jumlah satu input. Seperti tenaga kerja, bervariasi sehingga fasilitas modal tidak berubah. Lalu produk marginal. Produk marginal adalah perubahan output total yang disebabkan oleh perubahan satu unit input variabel, misalnya tadi tenaga kerja. Lalu hukum hasil yang semakin berkurang adalah setelah tingkat output tertentu dalam jangka pendek, setiap unit tambahan input variabel itu akan menghasilkan produk marginal yang semakin kecil.
Ini semakin kecil, semakin kecil. Boleh di chat ya, di chat itu mengapa sih kita perlu memasukkan biaya implisit dalam perhitungan ilmu ekonomi? Monggo di chat. Sudah 16 yang hadir? Sudah 15 yang hadir? Monggo, ini mengapa kita perlu memasukkan biaya implisit dalam perhitungan ilmu ekonomi? Alah, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, Mbak Novita, untuk mengetahui laba ekonominya karena wajib ada komponen biaya implisit dan eksplisit seperti total biaya peluang yang mengurangi keuntungan. Romdani, Mbak Romdani ya, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang profitabilitas. Pak Bayu. Oke, kita lanjut ya. Ini baru 3 ya. Ini nanti akan jadi nilai kuis ya. Untuk memastikan lokasi sumber daya efisien. Oke. Silakan dijawab, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah konsep biaya jangka panjang. Jadi sebagai pelaku ekonom, produsen itu mengambil keputusan produksi dengan membandingkan biaya dan manfaat output. Baik dalam mengambil keputusan produksi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jadi suatu bisnis itu harus menentukan biaya yang terkait dengan produksi berbagai tingkat output. Nah, kita contohkan forma ya. Jika akan mempelajari hubungan antara biaya jangka pendek dan juga output dari paket makanan formal. Jadi kalau kita lihat ya, total cost atau kurva biaya total ketika produksi meningkat dalam jangka pendek, sebagian input bersifat tetap dan sebagian lagi bersifat variabel. Nah, karena itu total biaya produksi juga dibagi menjadi 2 kategori dasar, yaitu total biaya tetap dan total biaya produksi. Jadi total variable cost, total cost
Total fixed cost. Ini tetap, kemudian ini variable, ini total cost-nya. Dalam hal ini, total fixed cost-nya nih. Ini total cost-nya nih, biaya tetapnya kan 100 nih, ya kan. Ini variable cost-nya, karena belum ada yang diproduksi. Masih 0 ya, jadi total cost. Marginal cost-nya masih 0. Jadi total biaya tetap itu terdiri dari biaya-biaya yang tidak berubah seiring dengan berubahnya keluaran dan harus dibayar meskipun keluarannya 0. Kita lihatnya total fixed cost-nya ini biaya tetap $100 harus dibayar meskipun belum ada total produksi. Ini adalah pembayaran atas input tetap ya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam jangka pendek. Berapapun tingkat outputnya, ini sama semua nih. Ya, jangka pendek jadi total biaya tetapnya tetap $100. Sekalipun Forma tidak menghasilkan apa-apa, ya tetap harus membayar sewa, bunga pinjaman dan asuransi umum. Jadi dianggap di sini lengkap nih fixed cost yang harus dikeluarkan setiap bulan. Lalu total biaya variabel. Jadi ketika perusahaan berkembang dari 0 output, total biaya variabel ditambahkan ke total biaya variabel, biaya tetap. Gas dan listrik, bahan tenaga kerja dalam contoh di sini, contoh sederhana, lebih memahami prinsip yang terlibat. Asumsinya bahwa satu-satunya masukan adalah tenaga kerja. Biaya variabel ini adalah biaya upah karyawan yang dipekerjakan ketika perusahaan menggunakan lebih banyak input untuk menghasilkan output. Biaya variabelnya itu terus akan meningkat. Ya, manajemen dapat mengendalikan biaya variabel dalam jangka pendek dengan mengubah tingkat output. Outputnya naik terus ya, tingkat produknya. Total variable cost, ini TVC, total variable cost ini ketika menjelaskan fungsi produksi, asumsinya bahwa semua karyawan memiliki tingkat keterampilan yang sama. Asumsinya di sini. Lalu, total biaya. Total cost ini total biaya, mengingat bahwa biaya tetap dan total biaya variabel, perusahaan itu dapat menghitung total biaya yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan total biaya variabel pada setiap tingkat output. Rumusnya adalah total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost atau TFC ditambah TVC. Jadi total biaya total cost ya untuk formal itu pada kolom keempat. Nah, kalau kita lihat nih total cost-nya ini. Pada bagian ini menggunakan data dari gambar. Menyusun secara grafis total biaya. Ini total biaya variabel pada setiap tingkat output. Ini total cost. Ini mengikuti ya. Total variabel. Total cost-nya mengikuti total variable cost. Ya tentu saja ya. Karena total fixed cost ini tetap sama. Ya, berada di sini. Mulainya sih kalau variable cost mulainya dari 0. Ya, dari 0 produk ya. Total produknya baru 0 di sini. Lalu variable cost-nya, lalu total cost tuh mengikuti total perubahan total variable cost. Nah, jadi kurva total variable cost ini bervariasi menurut tingkat output. Ya, dan kurva total fixed cost ini hanyalah kurva total ya. Maksudnya tidak berubah. Kan sama dia 100, 100, 100, 100, 100. Berapapun karyawannya dia tetap bayar 100. Itulah total fixed cost. Lalu, oke, yang menjawab sudah banyak? Oke, oke. Nah, selanjutnya kurva biaya rata-rata. Jadi,
Nah, gimana caranya? Hmm. Ya, selanjutnya kurva biaya rata-rata. Nah, selain biaya total, biaya rata-rata juga merupakan hal yang menarik, ya, di mana biaya rata-rata seperti harga produk dinyatakan dalam basis per unit. Jadi ini AFC ya, average fixed cost. Ini adalah biaya tetap rata-rata. Biaya variabel rata-rata, ini average variable cost ini AVC, dan biaya total rata-rata ATC atau total cost biaya rata-rata. Jadi kurva ini ditunjukkan pada bagian ini. Jadi ini rata-rata fixed cost, kemudian rata-rata variable cost, ini rata-rata total cost. Rata-rata total cost, rata-rata mengikuti nih kurvanya rata-rata variable cost. Ya. Dan rata-rata fixed cost atau variabel atau biaya tetap. Lalu biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata itu ketika output meningkat, biaya tetap rata-rata atau AFC, average fixed cost, itu terus turun. Ya. AFC ini adalah total biaya tetap dibagi dengan jumlah output yang diproduksi. Ya, jadi rata-rata fixed cost ini adalah total fixed cost dibagi dengan quantity. Jadi kurva AFC ini mendekati sumbu horizontal ketika output meningkat. Hal ini karena jumlah output yang lebih besar akan membagi total fixed cost dan menyebabkan rata-rata fixed cost itu menjadi semakin kecil. Jadi karena kuantitinya menjadi lebih besar, pembaginya lebih besar, maka total fixed cost-nya itu menjadi turun. Ya, karena total fixed cost itu adalah pembagian daripada total fixed cost dibagi dengan quantity. Kuantitinya semakin meningkat, maka total variabel, total fixed cost-nya akan rata-ratanya akan menjadi turun. Lalu biaya variabel rata-rata. Jadi biaya variabel rata-rata itu adalah total biaya variabel dibagi dengan kuantitas output yang diproduksi. Tulisannya ada rata-rata variabel cost itu adalah total variabel cost dibagi quantity. Jadi mula-mula kurva ini AVC-nya ini turun, kemudian setelah produksi ke-6 ini AVC-nya akan naik lagi. Terus naik. Dan jadi kurva AVC ini berbentuk huruf U. Yang merah ini berbentuk huruf U. Lalu biaya total rata-rata atau ATC adalah total biaya dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Atau sama dengan rata-rata total cost sama dengan rata-rata fixed cost ditambah rata-rata variable cost. Atau sama aja dengan total cost dibagi quantity. ATC ini seperti ini, ya. Seperti kurva AVC, ya. Kurva ATC berbentuk huruf U. Jadi pada awalnya kurva ATC turun, kemudian naik lagi. Jadi ketika output terus meningkat, kurva AVC-nya mulai naik, sementara kurva AFC-nya terus turun. Ya, di luar produksi 7 unit per minggu, kenaikan kurva AVC lebih besar dibandingkan penurunan kurva AFC yang menyebabkan kurva ATC-nya mulai naik. Ya, dan kurva rata-rata total cost ini ya sama polanya dengan AVC ya. Atau rata-rata variabel cost-nya sama. Jadi kurvanya berbentuk U.
Lalu selanjutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal ini adalah analisis marginal yang menanyakan berapa biaya untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Jadi kalau kita lihat marginal cost-nya ini, ya, adalah biaya marginal adalah perubahan biaya total ketika satu unit output tambahan produksi. Tulisnya rumusnya marginal cost adalah perubahan total cost ya dibagi dengan perubahan quantity. Atau sama aja dengan perubahan total variable cost dibagi perubahan quantity. Yang sama jadi total cost dibagi dengan kuantitinya ya atau total variable cost. Jadi kan ini karena ini nggak berubah ya, dia tetap karena perubahannya kan nggak berubah ini tetap, maka sama aja dengan total variable cost dibagi dengan kuantitinya. Ya, dalam hal ini 84 dibagi 2 ya. Total cost-nya 184 dibagi 2 gitu ya. Atau total variable cost. Ya, perubahannya ya. Ini dari 50 ke 84. Ya, itu tentu 34. Ya, perubahannya ya. Kemudian dari 84 ke 104. Itu perubahannya adalah 24. Dan seterusnya. Jadi, biaya marginal ini juga dapat dihitung dari perubahan total variable cost. Karena satu-satunya perbedaan antara total cost dan total variable cost adalah total biaya tetap. Karena biaya tetap itu tidak berubah terhadap output. Maka perubahan total cost dan total variable cost terhadap setiap perubahan unit output adalah sama. Dalam contoh, karena data yang disederhanakan digunakan, perhitungan marginal cost menjadi mudah ketika output meningkat dari nol menjadi 1 unit per minggu, maka total cost meningkat sebesar 50. Ya, $50. Jadi dari 100 ke 150. Karena marginal cost dari unit output pertama adalah $50, ini marginal cost-nya. Untuk unit kedua, total cost meningkat sebesar 34. Ya. Kemudian marginal cost-nya di unit kedua adalah 34. Perhitungan juga dilakukan pada sisa kolomnya ini ya, sama dengan memeriksa perubahan total variable cost setiap unit output tambahan. Lalu, biaya marginal ini secara grafis dalam jangka pendek, biaya marginal suatu perusahaan pada awalnya turun ketika output meningkat, akhirnya menjadi minimum pada 4 unit output untuk forma dan kemudian meningkat membentuk kurva berbentuk U. Jadi pada 4 ini kan 19 nih marginal cost-nya. Tapi kemudian mulai naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai 95. Jadi marginal cost-nya itu dari turun sampai marginal cost meningkat. Jadi kalau kita rangkumkan bahwa hubungan biaya jangka pendek satu perusahaan, biaya tetap itu terdiri dari biaya input yang tidak bervariasi menurut tingkat outputnya atau input tetap, seperti sewa ruang kantor dan asuransi umum. Total biaya tetap adalah biaya seluruh input tetap dalam jangka pendek. Lalu biaya variabel terdiri dari biaya input yang bervariasi menurut tingkat output atau input variabel. Seperti upah, bahan baku. Total variabel ini adalah biaya seluruh input variabel yang digunakan dalam produksi pada setiap tingkat output. Sedangkan biaya total ini merupakan penjumlahan dari total biaya tetap dan total biaya variabel pada setiap tingkat output. Nah, kalau biaya marginal ini adalah perubahan biaya total yang terkait dengan tambahan 1 unit output. Biaya tetap rata-rata ini adalah total biaya tetap dibagi total output pada setiap tingkat output.
Sedangkan biaya variabel rata-rata adalah total biaya variabel dibagi total output pada setiap tingkat output. Lalu biaya total rata-rata adalah biaya total rata-rata itu adalah biaya total dibagi total output pada setiap tingkat output yang juga sama dengan penjumlahan biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Nah, kalau lihat ini ya, kurvanya seperti ini ya. Marginal cost makin lama makin meningkat. Kemudian rata-rata fixed cost makin lama akan turun. Kemudian variable sama berbentuk U ya. Rata-rata variable cost, lalu rata-rata total cost juga sama membentuk U. Lalu marginal cost relationship di mana ini menunjukkan dua hubungan penting. Pertama, aturan yang menghubungkan kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata. Ya, kedua kembali ke kurva produk marginal. Pada bagian B ini produk marginal produk. Ya, hubungan dengan kurva biaya marginal. Jadi aturan rata-rata marginal. Pada kurva marginal cost ini berpotongan dengan kurva AVC, variable cost. Dan kurva ATC. ATC ini dia berpotongan di sini pada titik minimumnya. Ini bukan suatu kebetulan. Nah, ini hasil dari hubungan. Disebut dengan aturan rata-rata marginal. Nah, aturan rata-rata marginal ini menyatakan bahwa ketika nilai marginal berada di bawah nilai rata-rata turun. Ketika nilai marginal berada di atas nilai rata-rata, maka nilai rata-rata naik. Dan ketika nilai marginal sama dengan nilai rata-rata berada pada titik minimumnya. Jadi aturan rata-rata marginal itu berlaku untuk nilai, bobot, dan banyak angka lainnya. Nah, cara terbaik untuk memahami ini adalah dengan menerapkan pada contoh non-ekonomi. Misalnya gini, ada 20 siswa di kelas dan berat rata-rata katakanlah 60 kg. Ini 20 siswa, berat rata-ratanya 60 kilo. Nah, lalu siswa lain yang beratnya 120 kilo itu bergabung dengan kelas. Rata-rata berat badan 21 siswa di kelas tersebut akan naik menjadi 62,9 kg. Nah, rata-rata bobot itu ditarik ke atas karena bobot tambahan siswa, ya bobot marginal itu lebih besar dari rata-rata. Dan ini juga sebaliknya, jika penambahan siswa memiliki berat badan kurang dari 60 kg, nah itu justru marginalnya menjadi turun. Lalu biaya marginal dan produk marginal ini berbanding terbalik. Ya, kita lihat ya, berbanding terbalik ini. Ini namanya produk marginal. Sedangkan ini adalah yang disebut dengan biaya marginal. Ada yang disebut kurva MC dan ada yang disebut kurva MP. Jadi, ya kurva MC, AVC, dan ATC biasanya berbentuk U. Ya. Kurva MC ini menjelaskan serupa berlaku dengan kurva AVC dan kurva ATC. Bagaimana bentuk kurva MC? Jadi berbanding terbalik dengan kurva produk marginal. Ini penjelasannya adalah pada bagian sebelumnya kita membahas bentuk kurva marginal produk itu, di mana marginal produk input tenaga kerja meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja akibat spesialisasi. Nah, karena produktivitas tenaga kerja dan biaya output yang berbanding terbalik, jadi ketika marginal produk itu meningkat pada bagian ini, jadi ketika
meningkat marginal produknya, sedangkan di saat yang bersamaan marginal cost-nya turun pada bagian ini. Nah, karena itu spesialisasi menjelaskan bagian kenaikan kurva marginal produk ini dan penurunan kurva marginal cost ini ketika tenaga kerja berada pada titik maksimum. Jadi, marginal cost output berada pada titik minimum. Nah, setelah titik maksimum, tentu marginal produknya itu dia kan hasilnya semakin berkurang. Ya, semakin berkurang dan marginal produk ini menurun ketika semakin banyak tenaga kerja yang digunakan. Ini menyebabkan marginal cost output naik lagi setelah titik minimumnya. Jadi ketika titik minimum, disinilah terjadi maksimum untuk marginal produk. Nah, oleh karena itu hukum hasil yang semakin berkurang ini kalau marginal produk itu adalah hukum hasil yang semakin berkurang. Menjelaskan baik bagian kurva marginal produk yang menurun maupun bagian kurva marginal cost yang meningkat. Intinya bahwa aturan rata-rata marginal menjelaskan hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata. Ketika biaya marginal itu lebih kecil dari biaya rata-rata, maka biaya rata-rata turun. Ketika biaya marginal lebih besar dari biaya rata-rata, maka biaya rata-rata meningkat. Jadi, kurva biaya marginal ini memotong kurva biaya variabel rata-rata dan kurva biaya total rata-rata pada titik minimumnya. Jadi biaya marginal dan produk marginal ini berbanding terbalik satu sama lain. Jadi spesialisasi itu menyebabkan biaya marginal turun dan hukum keuntungan yang semakin berkurang menyebabkan biaya marginal meningkat. Pertanyaan saya untuk ini boleh di chat ya. Pertanyaannya kapan kapan terjadi produk marginal yang meningkat? Ketika marginal cost berada pada titik apa? Jadi pada saat marginal produk maksimum, maka apa yang terjadi pada marginal cost? Boleh di-chat ya. Oke. Silakan dijawab, sembari dijawab kita lanjut. Nah, selanjutnya biaya produksi jangka panjang. Tadi kan biaya produksinya yang kita pelajari adalah yang jangka pendek. Nah, selanjutnya yang jangka panjang. Jadi suatu perusahaan dengan waktu yang cukup ini dapat membangun pabrik yang lebih besar atau lebih kecil atau memvariasikan kapasitas mesinnya. Jadi biaya produksi jangka panjang itu adalah kalau jangka panjang forma ini mengubah kuantitas semua input termasuk ukuran dapurnya. Lalu bagaimana keputusan untuk mengubah ukuran suatu perusahaan, misalnya pabrik dan mesin di dalamnya? Itu menentukan hubungan antara output dan biaya dalam jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang, misalkan Formal sedang membuat rencana produksi untuk masa depan. Mengambil pandangan produksi jangka panjang berarti perusahaan tidak terpaku pada dapur komersial berukuran kecil.
menengah atau besar. Namun ketika dapur dibangun dengan ukuran manapun, perusahaan itu akan beroperasi dalam jangka pendek karena dapur telah menjadi input tetap. Jadi intinya untuk meskipun dia diupayakan dalam jangka panjang gitu ya, tapi tentu harus berproduksi juga dan ini juga berakibat juga dalam jangka pendek. Nah, ini ilustrasi tentang kesederhanaan suatu kondisi di mana hanya ada 3 kemungkinan ukuran dapur komersial yang dapat dipilih formal, ya. Kurva biaya jangka pendek itu mewakili 3 kemungkinan ukuran pabrik dapur. Diberi label itu S, M, dan L, ya. SR itu singkatan dari jangka pendek, ya. Kemudian ATC singkatan dari biaya total rata-rata, average total cost. Kemudian S, M, dan L masing-masing memiliki ukuran, ya, kecil, besar, sedang, dan besar. Pada bagian sebelumnya, SR itu tidak diperlukan untuk jangka pendek karena kita hanya membahas kurva biaya jangka pendek dan bukan kurva biaya jangka panjang. Dalam diagram ini, kurva SRATC itu cenderung lebih tinggi untuk pabrik kecil. Jadi SRATC itu dia lebih tinggi, ya, dibanding dengan pabrik berukuran sedang. Ini SRTCM yang menengah, sedang. Ini yang long, yang besar, large. Lalu ukuran pabrik yang optimal adalah ukuran yang meminimalkan total biaya rata-rata pada tingkat output yang dipilih. Misalkan forma itu memperkirakan bahwa perusahaan itu akan memproduksi tingkat output 6 unit. Nah, ini contohnya 6 unit. Memperkirakan bahwa perusahaan memproduksi tingkat 6 unit di masa mendatang. Nah, ukuran pabrik mana yang harus dipilih perusahaan? Nah, ini akan membangun ukuran pabrik yang diwakili dalam SRATCS. Karena di sini ya. Karena ini biaya yang lebih rendah sebesar $30 per unit. Dalam hal ini titik A. Dibandingkan dengan ukuran pabrik yang diwakili SR yang M, TCM ini, yaitu $40 per unit. Dalam hal ini terlalu besar dia kalau yang M ini dan nanti biayanya menjadi $40. Kalau produksi diharapkan menjadi 12 unit per minggu, tentu perusahaan itu akan memilih ukuran pabrik yang diwakili dengan yang L tadi ini, ya. Ukuran pabrik itu memberikan biaya $30. Oh, sorry. Yang ini yang L. L ini nih. Ya, C. Titik C. Daripada biaya $40 kalau yang M ini $40 per unit. Bukan yang menengah terus, ya. Dengan menggunakan 3 kurva ini, biaya rata-rata jangka pendek yang ditunjukkan pada gambar, kita menyusun biaya rata-rata jangka panjang perusahaan, LRAC. Jadi long run ya. Jadi kurva biaya rata-rata jangka panjang itu menelusuri biaya per unit terendah yang dapat dicapai. Ya. Dicapai suatu perusahaan pada tingkat output mana pun ketika perusahaan tersebut berada dalam posisi untuk membangun ukuran pabrik yang diinginkan, yaitu dalam jangka panjang. Jadi, kadang-kadang disebut dengan kurva perencanaan perusahaan. Gambar ini menunjukkan kasus di mana terdapat kemungkinan ukuran pabrik yang jumlahnya tak terhingga yang dapat dipilih oleh para manajer. Dan jumlahnya itu dalam jangka panjang. Jadi ketika jumlah kurva biaya total rata-rata jangka pendek yang terkait dengan pabrik-pabrik dengan ukuran berbeda ini meningkat, benjolan pada kurva LRAC, ini kurvanya ini, benjolan belanjaannya itu pada gambar ini menghilang dengan jumlah ukuran pabrik yang tidak terhingga. Kurva ATC jangka pendek
menelusuri kurva ini. Ya, jadi shortnya ini yang longnya, long run-nya. Bahwa pada bagian kurva LRAC, LR nih, titik sungguh antara kurva jangka panjang dan jangka pendek berada di sebelah kiri, titik minimum kurva ATC jangka pendek. Pada bagian menaik dari kurva LRAC ini. Jadi pada bagian naiknya ini, jadi titik sungguhnya berada di sebelah kanan titik. Jadi berada di sini, ini berada di sebelah kiri. Lalu skala hasil yang meningkat, konstan dan menurun. Lalu kalau alasan mengapa long run-nya ini ya mula-mula turun ya dan kemudian naik ketika output meningkat dalam jangka panjang. Jadi kita tidak memasukkan ya, tidak menyertakan kurva ATC-nya jangka pendek ya. Jadi ketika skala operasi diperluas, kurva LRAC ini dapat menunjukkan tingkat pola berbeda. Pada kisaran Q1 ya, hingga Q1 perusahaan itu mengalami peningkatan skala hasil. Ya, economy of scale. Jadi skala ekonomi terjadi ketika kurva biaya rata-rata jangka panjang menurun seiring dengan peningkatan output perusahaan. Jadi ada beberapa alasan untuk skala ekonomi. Pertama, perusahaan yang lebih besar itu dapat meningkatkan pembagian kerja dan penggunaan spesialisasi. Menurut Adam Smith ini, ya tahun 1776 bahwa output dari sebuah pabrik peniti itu akan lebih besar ketika meminta setiap karyawan itu membuat peniti secara lengkap. Jadi spesialisasi ya, seorang pekerja menarik kawat, pekerja kedua meluruskannya, pekerja ketiga memotongnya, yang keempat membentuk titik, dan yang kelima menjadikan kepala. Ketika sebuah perusahaan pada awalnya berkembang, output yang lebih tinggi dan memiliki lebih banyak karyawan itu memungkinkan manajer untuk membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil. Kemudian setiap karyawan itu, termasuk setiap manajer itu, dapat berspesialisasi dengan menguasai tugas-tugas yang didefinisikan secara sempit daripada mencoba menjadi ahli dalam segala hal. Nah, contoh klasik ini jalur perakitan Henry Ford yang sangat mengurangi biaya produksi mobil, produksi dan spesialisasi dalam skala besar. Ini menjadi pendorong di balik mekanisasi dan kemajuan teknologi yang menjelaskan sebagian besar pertumbuhan ekonomi dalam 2 abad terakhir. Lalu yang kedua adalah skala ekonomi itu dihasilkan dari efisiensi modal yang lebih besar. Misalnya, Forma itu dapat mengemas makanan gurma mereka dengan mesin A atau B. Mesin A itu lebih murah untuk dibeli, memiliki kapasitas lebih kecil, dan memproduksi 1.000 unit per minggu. Dengan biaya rata-rata $2 per unit. Lalu mesin B itu secara teknologi itu mempunyai kapasitas 2.000 unit per minggu dengan rata-rata biayanya adalah $0,8 per unit. Namun jika mesin B itu dioperasikan di bawah kapasitas penuhnya, katakanlah hanya memproduksi 1.000 unit per minggu, maka biaya rata-rata akan jadi lebih tinggi, yaitu $2,5 per unit. Lalu Forma dengan output rendah itu akan merasa tidak ekonomis untuk membeli mesin B, sehingga menggunakan mesin A, dan biaya pengepakan rata-rata $2. Jika Forma beroperasi pada tingkat produksi yang lebih tinggi, yaitu 2.000 unit per minggu, itu akan lebih hemat biaya dengan membeli mesin B yang lebih canggih dan mengemas, dan akan lebih efisien dengan biaya per unit hanya 0,8. Jadi ketika sebuah perusahaan itu menjadi besar, kemudian memperluas output melampaui tingkat tertentu seperti Q2, pada gambar ini perusahaan tersebut mungkin mengalami penurunan skala hasil yang juga dikenal sebagai
skala disekonomi. Jadi skala disekonomi adalah terjadi ketika kurva biaya rata-rata jangka panjang meningkat seiring dengan peningkatan skala operasi perusahaan. Nah, alasan utamanya adalah perusahaan skala besar itu menjadi lebih sulit untuk dikelola. Jadi seiring pertumbuhan perusahaan, rantai komando juga tentu akan semakin panjang, komunikasi menjadi semakin kompleks, lalu perusahaan menjadi terlalu birokratis, dan operasionalnya pun terhambat oleh birokrasi. Lalu manajer lapis demi lapis dibayar dan membaca email yang mungkin tidak ada hubungan dengan produksi output. Jadi produktivitas juga menjadi semakin menurun. Para manajer juga memiliki produktivitas yang menurun. Karena itu tidak mengherankan jika suatu perusahaan itu menjadi terlalu besar dan tentu masalah-masalah manajemennya itu juga menyebabkan produktivitas menurun, biaya produksi rata-rata meningkat. Kemudian pemilik perusahaan dalam situasi ini mungkin saja akan membubarkan perusahaan sehingga terdiri dari sejumlah unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu intinya adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang adalah kurva yang ditarik bersinggungan dengan semua kemungkinan kurva biaya total rata-rata jangka pendek. Jadi ketika kurva biaya rata-rata jangka panjang itu menurun seiring dengan peningkatan output, perusahaan tentu menikmati skala ekonomi. Ya, jadi menikmati skala ekonomi di sini. Jika kurva biaya rata-rata jangka panjang tetap tidak berubah seiring dengan peningkatan output, perusahaan itu mengalami skala hasil yang konstan. Jadi ini dia konstan. Jika kurva biaya rata-rata jangka panjang meningkat seiring dengan peningkatan output, perusahaan itu mengalami skala disekonomi. Di sini dia. Lalu ukuran pabrik yang dipilih oleh perusahaan dalam jangka panjang itu akan meminimalkan biaya untuk tingkat produksi yang diharapkan.